Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Kemudian seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai situasi terutama tentang Bitcoin, teman-teman. Kita lihat Bitcoin hari ini mengalami sedikit kenaikan tipis 0,04%. Kemudian untuk kondisi hari ini, untuk Fear and Greed Index ini ada di angka 57 atau secara psikologi ada di angka netral, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini terjadi penurunan dalam total market capital 0,43% di angka 2,32 triliun. Kemudian untuk volume transaksi dalam 24 jam terakhir di dalam dunia kripto ini juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar minus 12,10%, teman-teman. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi total di dunia kripto itu ada di angka 75,74 miliar US dollar. Kemudian untuk dominasi Bitcoin, ini Bitcoin sangat mendominasi, teman-teman. Jadi hari ini kita lihat Bitcoin ini ada di angka 57,29%. Artinya apa? Artinya bahwa hari ini para investor maupun trader itu masih lebih memilih untuk berinvestasi di Bitcoin dibandingkan altcoin, teman-teman. Jadi kalau bisa juga kita artikan bahwa untuk altcoin season kelihatannya mungkin masih lama karena Bitcoin masih mendominasi, teman-teman. Kemudian yang paling penting adalah kita harus selalu memantau pergerakan Bitcoin karena kalau Bitcoin koreksi, apapun yang dilakukan oleh koin-koin lain itu pasti akan terseret ke bawah, teman-teman. Ya mungkin ada satu dua koin yang melawan arus, tetapi itu sangat jarang sekali. Apalagi kalau koreksinya sampai dalam, biasanya hampir semua altcoin itu akan mengalami penurunan karena kita lihat di sini untuk dominasi Bitcoin menguasai 57,29% dari total kapitalisasi pasar yang ada di market kripto, teman-teman. Oke teman-teman, untuk Bitcoin hari ini ada sebuah informasi dari Decrypt, dari media Decrypt, bahwa pada minggu lalu perusahaan mobil listrik Tesla yang dimiliki oleh Elon Musk itu membuat sebuah langkah signifikan dalam dunia cryptocurrency dengan memindahkan seluruh kepemilikan Bitcoin mereka yang bernilai kurang lebih 776 juta US dollar, teman-teman. Meskipun langkah ini memicu berbagai spekulasi, namun firma intelijen blockchain yang bernama Arkham Intelligence itu meyakini bahwa Tesla ini hanya memindahkan Bitcoin tersebut ke dompet baru yang masih berada di bawah kendali perusahaan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini postingan dari Tesla di dalam akun Twitternya bahwa Arkham Intelligence ini mengungkapkan pergerakan tersebut melalui sebuah unggahan di Twitter pada tanggal 22 Oktober 2024, teman-teman. Dan mereka melaporkan bahwa Tesla telah memindahkan kurang lebih 11.509 Bitcoin kalau kita lihat di sini. Memindahkan 11.509 Bitcoin ke 7 dompet baru, teman-teman. Jadi ada sekitar 7 wallet baru. Pergerakan ini menandai perubahan setelah 2 tahun tanpa aktivitas apapun dari dompet terkait. Jadi menurut Arkham Intelligence, meskipun terjadi rotasi dompet, kepemilikan Bitcoin tersebut kemungkinan besar tetap berada di tangan Tesla. Dengan demikian, langkah ini dianggap sebagai upaya Tesla untuk merotasi aset digital mereka tanpa melakukan penjualan, teman-teman. Jadi kita semua tahu bahwa sejarah investasi Tesla dalam Bitcoin itu dimulai pada tahun 2021 ketika perusahaan ini membuat investasi besar senilai kurang lebih 1,5 miliar US dollar dalam cryptocurrency terkemuka tersebut. Jadi keputusan ini mendapat perhatian luas di industri keuangan dan teknologi
karena Tesla adalah salah satu perusahaan publik terbesar yang berinvestasi dalam Bitcoin. Namun tidak lama setelah investasi tersebut, Elon Musk menunjukkan keraguannya terkait dampak lingkungan dari penambangan Bitcoin yang memicu perdebatan tentang keberlanjutan energi dalam industri cryptocurrency, teman-teman. Kemudian Tesla ini, Elon Musk ini pada pertengahan 2021 itu menyatakan bahwa Tesla akan berhenti menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk pembelian mobil listriknya. Keputusan ini diambil berdasarkan kekhawatiran terhadap konsumsi energi yang digunakan dalam proses penambangan Bitcoin yang sebagian besar berasal dari sumber energi fosil, teman-teman. Sebagai hasil dari perubahan sikap ini, Tesla kemudian menjual sebagian besar Bitcoin mereka pada tahun 2022, tetapi mereka masih memiliki sekitar 11.509 Bitcoin. Dan ya, mereka masih mempertahankan ini, teman-teman. Kemudian hari ini nilainya kurang lebih 776 juta. Jadi walaupun mereka menyatakan, walaupun Elon Musk menyatakan Tesla tidak menerima Bitcoin, tetapi ya, dia tetap menyimpan 11.509 Bitcoin, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada hari ini? Jadi kita akan cek, teman-teman. Kita akan cek, ini kalau kita lihat Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 67.163 US dollar, 67.178, naik tipis, naik terus, teman-teman. Ini naik di angka 0,17%. Kemudian untuk market kapitalnya ini ada di angka 1,33 triliun US dollar. Kemudian kalau kita lihat di sini volume perdagangannya mengalami koreksi 14,68%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi sebesar 31,58 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk total supply, maksimal supply 21 juta, total supply 19,77, total supply yang beredar itu 19,77 juta Bitcoin, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada hari ini? Nah, kalau ini teman-teman ini pendapat saya, mungkin teman-teman kalau sepakat tidak sepakat silakan komen di kolom komentar. Kalau untuk Bitcoin, khusus untuk Bitcoin, teman-teman, itu Anda mau membeli kapanpun tidak masalah, teman-teman, karena Bitcoin berbeda dengan koin-koin lain. Bitcoin ini menurut pendapat saya dia ini adalah store of value, penyimpan nilai, sama dengan emas. Artinya Bitcoin bisa kita katakan emas digital. Jadi kalau sama dengan teman-teman bertanya apakah saat ini layak untuk membeli emas, maka jawaban saya adalah saat ini kapanpun itu saat yang tepat untuk membeli emas, karena emas itu adalah sebagai sebuah store of value atau penyimpan nilai. Jadi sama dengan Bitcoin, kapan saat yang tepat untuk membeli Bitcoin? Nah, itu jawabannya sama dengan emas, teman-teman. Jadi kapanpun saatnya itu tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang pergerakan dari Bitcoin hari ini, kemudian juga kebijakan dari Elon Musk. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.